المأمون وصلاصهم ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين المسلمين والمسلمات من الأحياء منهم الأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي جيد البسامي ثم إلى روح شيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد أبي كريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الفريماني ثم إلى روح حسين أحمد ثم إلى أرواح والدنا وشيخنا وصلهم وفروهم بأن الله توشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين حج المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة على حضرتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه وقال رحم الله أخي موسى قد أوجي أكثر من هذا فصبر. Artinya, dan membagi Rasulullah SAW akan bahagian daripada harta. Maka berkata seorang laki-laki daripada golongan Ansar, pekerjaan membahagi ini tiada dikehendaki dengan dia membagi itu akan jalan Allah. Artinya ada menurut ridha Allah, maksudnya ujar ulama Ansar. Tapi ini kada di hadapan Rasulullah lah. Maka disebutkan orang akan yang demikian itu perkataan si orang laki-laki tadi itu bagi Rasulullah SAW, maka merah mukanya pada ketika itu. Artinya mendengar perkataan itu Rasulullah berubah muka sidin menjadi merah. Dan bersabda Rasulullah SAW, rahimallahu akhi Musa qad ujiya aksara min haja fasabara. Cuman Rasulullah ingatlah awan saudara sidin nabi yang terdahulu Nabi Musa. Jadi mengingat sejarah orang yang terdahulu, artinya caci maki dan macam-macam itu lebih banyak, lebih kuat dibanding sidin. Jadi sidin sabar. Artinya memberi rahmat Allah Ta'ala akan saudaraku Nabi Musa. Artinya mengisahkan Nabi Musa, sesungguhnya telah disakiti oleh orang akan dia Nabi Musa terlebih banyak daripada aku nih sini. Nabi Musa itu lebih banyak dicaci maki dan sampai anak dibunuh juga lah. Maka sabar ia akan dia caci makian itu. Jadi aku karena ingat itu aku sabar juga lah. Macam-macam sahabat nila wani-wani on Rasulullah ni. Zaman sidin tu madahkan kada adil macam-macam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Ini nasihat Nabi lah kepada kita berataan, kalau kita berorganisasi atau apapun, jadi jangan sering melaporkan kepada ketua, nang kada bagus. Ini pelajaran on kita. Jadi apa ajar Nabi? Dan Nabi SAW bersabda bagi para sahabatnya, yang hadir pada saat itu, jangan menyampaikan ujar Nabi akan daku oleh seseorang
daripada kamu akan sesuatu daripada perkataan seseorang daripada sahabatku. Ya, yang kayak pertama tadi kan karena dikatakan kepada Nabi bahwa Nabi dipadahkan kadang membagi masalah ini kadang karena Allah. Sehingga Sidin menjadi merah muka Sidin mendengar. Sidin kedahakun sebenarnya kayak itu disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena namanya berarti sahabat juga. Karena bahwasanya aku jar Nabi kasih bahwa aku keluar kepada kamu padahal sejahtera dadaku, yakni baik hatiku. Kada ada lagi aku sangkan kada bagus oleh sahabat ini. Jangan dilaporkan macam-macam perkataan sahabat, walaupun perkataan itu artinya mengganggu diriku, mengganggu kehormatanku. Nah, jangan disampaikan di sidin aku. Ini nasihat sidin lah. Nah, jadi kita itu juga mun kawan beri nasihat aja kawan toh. Kada usah dilaporkan, mun nyenang kada sesuai lah. Nah, jangan meremehkan kawan, istilah itu melaporkan ke ketua atau ketuaan guru lah. Karena banyak perannya sahabat-sahabat nah anak dekat dengan tuan guru, lalu sipulan melaporkan kayak ini lah, kada boleh kayak itu. Nabi kada mau kayak itu sidin. Karena itu menjadi pikiran. Ini yang bisa diambil oleh kita cerita Nabi ini sebuah sahabat itu jangan melaporkan macam-macam aku sidin. Paslun fi bayani aqdaihi sallallahu alaihi wasallam amma kana yakrahuhu. Ini suatu pasal pada menyatakan diam Rasulullah SAW itu daripada barang yang membenci ia akan dia barang itu. Tapi kadang menyambut Rasulullah awan barang sesuatu di sini ada ketujuh itu kadang menyambut awan barangnya. Ada kita langsung aja ya ada. Ketujuh. Karena Rasulullah SAW meraqiqal basyarah latifal zahir wal batin yu'rafu fi wajhi ghadabuhu wa ridahu. Adalah Rasulullah SAW itu tipis kulitnya, lagi halus zahirnya dan batinnya. Diketahui di dalam mukanya Nabi itu marahnya dan ridhonya. Jadi dari muka sidin ketahuan sidin itu marah atau senang. Dari muka itu ketahuannya dinampakkan di muka sidin. Nah, karena sidin kada mau ucapkan sesuatu yang tidak senang itu kada mau ucapkan. Wa kana ijastadda wajduhu aksara min massi lihyatihil karimah. Wa kana la yushabihu ahadan bima yakrahuhu. Wa dakhala alaihi rajulun wa alaihi supratun fakarihaha falam yakul lahu syai'an hatta kharaj. Faqala li ba'dil qaum law qultum li haja an yada haji yakni as-suprah. Sidin kada ketujuh warna kuning nih lah. Dan kita di Banjarin kuning kok tujuh. Di kubur-kubur tuh kuning harusnya lah. Itu apa? Itu orang agama nalo tuh kalau mau tujuh makai. Nah ini Rasulullah jelas lah. Artinya adalah Nabi SAW itu apabila ia sangat mendapat akan yang menyusahkan hatinya dan dapat sesuatu yang memarahkan akan dia, maka membanyakkan ia daripada menyapu akan janggutnya. Musut janggut jadi, nah, dapat kesusahan yang dihadapi ini, nah, atau sesuatu yang dilihat kada senang, sit ke janggut saja, nang berjanggut, nggak berjanggut, kada kau apa lah. Jadi menurut hadis lah kalau janggut itu dipotong makruh lah, nah itu makruh.
Cuma kita ini kan ukurannya ada ukuran sunnah, bang lah. Ukuran action kita ada salah cucuk dipotongnya lah. Karena nafsu kita yang main kan, bukan sunnah. Itu masalahnya kita nih. Ada orang yang sudah cinta Rasul tuh, kenapa? Apa yang dilihatnya, apa yang pernah dibacanya, dia mencoba untuk mengikuti sunnah. Hakikatul mutaba'ah, ru'yatul matbu fi kulli syai'. Itu kalau jangan Imam Abu Hasan Asy'ari, hakikat meniru Rasulullah itu dia melihat apa? Melihat orang yang diikutinya. Apa kelakuannya itu yang diikutinya. Cuma kesimpulannya, nang bejanggut kada boleh menyambat orang kada bejanggut. Ya. Nang kada bejanggut jangan madahan kayak kambing nang bejanggut. Itu menjadi masalah. Karena kalau sampai ke hati nang itu sama menyambat Rasulullah. Itu masalahnya. Karena janggut itu Rasulullah, di badannya Rasulullah. Makanya kayak ada janggutnya itu berambut orang. Khalid bin Walid itu kan satu rambut aja tuh. Jadi kalau mau kalah perang tuh satu rambut jadi di kopiahnya. Ayo. Karena itu sesuatu yang berikit di badan sidin. Nah. Yang jelas kita jangan melecehkan sunnah. Kalau kita kada ya sudah ada apa-apa. Jangan ada dalam perasaan. Karena itu Rasulullah tahu. Membanyakan ia daripada menyapu akan janggutnya, padahal ia diam. Nah, pada mau sih, mau ucapkan sesuatu yang senang pada mau. Dan ala-ala Nabi SAW itu tiada melihatkan ia akan seseorang dengan barang yang membenci ia akan dia barang itu. Dan pada satu masa masuk kepadanya seorang laki-laki, padahal atasnya itu ada warna yang kuning, baju kuning, kayak yang dikubur-kubur aja itu apa? Kainnya itu kuning. Nah, nang agama apa itu? Hindu. Sidin itu kan ada hendak. Maka benci Nabi SAW akan dia seorang masuk tadi, padahal diam Rasulullah. Tiada berkata-kata baginya akan sesuatu hingga keluar orang laki-laki tadi itu. Maka kata Nabi SAW bagi setengah kaumnya, jadi Rasul ini bernasihat orang sahabat sidin. Nah, mbah keluar si lelaki yang baju kuning tadi. Jikalau kamu kata bagi laki-laki ini bahwa meninggalkan ia akan warna kuning ini. Nah, jadi sahabat suruh sini ada usaha lagi artinya pakai baju kuning. Nah. Jadi sesuatu nang Rasulullah itu kada katuju dan digawi. Artinya bila kita gawi kada bakalan dapat syafaat sidin. Wa bala a'rabiyun fil masjidi bihadratihi fahamma bihi sahabah faqala sallallahu alaihi wasallam la tazrimuhu ay la taqta'u alaihi al-bawla summa qala lahu inna hadhihi al-masajida la tasluhu li syai'in min al-qazar wal bawl wal khala' wa fi riwayatin qarribu wa la tunaffiru. Ini sahabat orang Arab ini kada tahu apa-apa, ini masuk masjid berkami gawiannya lah. Nah, cuma perlu dipahami masjid di zaman Nabi itu kada kayak ini bang lah, kada kayak ini masjidnya masih pasir. Nah, kan rumah sidin masjid hanya ada batas-batas nang anu aja. Jadi sahabat jelas sarik sudah berkami masuk masjid. Rupanya di luar tadi ditahan masuk masjid kami lah. Nah, itu luar biasa sabarnya Nabi, cara memberikan informasi kepada orang kami ini nak ada kasar. Nah.
Artinya dan berkamih atau kencing orang Arab Baduy, yakni orang Arab Baduy di dalam masjid pada hadratin Nabi SAW, padahal Nabi ada. Maka mencita dengan dia oleh sahabat. Carik artinya sahabat nih. Disar ada bagus ke ini kami. Yakni maka berkehendak sahabat akan menegahnya dengan memutuskan terkamihnya itu. Maka sabda Nabi SAW, la tajrimu, yakni jangan kamu putuskan atasnya akan kamihnya itu. Habiskan dulu jadi Nabi. Ya. Karena kalau ditagur, banget kenanya. Ditagur tanpa kami itu berjalan nggak? Lalu ucil-ucil jadinya. Kan gitu logikanya. Ya pasti buka, ditagur. Jadi Nabi tentu makan dulu kami. Ya, cuma ditagur tanpa kami itu buka, akhirnya lebih banyak susah lagi. Nah, sampai nangka itu Nabi cara sidin berdakwah. Menurut kita sini pas sungguhannya dan kami dan masjid ini ada betah. Nah, cuman kada kayak ini masjidnya lah. Perlu dipahami zaman Nabi itu kada kayak ini Pak masjidnya. Pasir semuanya masih cuma ada batas-batas. Orang Arab, orang Baduynya di mana hendak kami kan di hutan situ. Kada ada kisah bawisi, jadinya masuk ke masjid. Kami. Yakni jangan kamu putuskan atasnya akan kaminya itu. Kemudian maka bersabda Nabi SAW bagi orang Baduy itu, bahwasanya segala masjid ini tiada patut bagi sesuatu daripada najis dan kamih. Dan pada satu riwayat, hampirkan oleh kamu akan dia dan jangan kamu jauhkan akan dia dan mudahkan akan dia dan jangan kamu susahkan akan dia. Artinya diberikan nasihat. Karena orang ini kada paham syariat lagi. Kada tahu apa-apa lagi nya. Lain orangnya rancak ke masjid pernya kami itu sudah kisah. Ini salah siapa masuk masjid kami jadi wajar aja. Diberi nasihat kadang disarik itu ada. Wajah Arabiyun yauma yatlubu minhu syai'an fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan datang orang Arab, yakni orang Baduy pada satu hari, padahal meminta daripada Rasulullah SAW akan sesuatu, maka memberi akan dia oleh Rasulullah SAW. Bila orang datang ke Nabi itu, siapa aja diberi sidin. Summa qala lahu ahsantu ilaika. Faqala al-Arabi la wala ajamalta. Dibari sudah masih aja ada. Artinya keadaan Nabi kada terima kasih, malah menghina Nabi. Nah, orang Arab nih masih kurang aja, merasa kurang aja. Kemudian maka bersabda Rasulullah SAW bagi orang Baduy itu, telah aku beri kebajikan kepadamu. Maka kata orang Baduy itu, tiada engkau memberi akan kebajikan kepadaku. Balasnya dengan jawaban seperti itu. Padahal diberi sudah. Jadi mucil benar orang Arab Baduy inilah. Dan tiada engkau memberi kebaikan akan dakunya. Diuji, namanya Rasulullah diuji lah. Menghadapi seperti itu. Jadi kalau para pendakwah terjadi nang pernah dimamai orang atau disambati orang, sabar aja. Itu sudah Rasulullah berdahulu nama itulah. Disambati orang, apalagi bujur nang sambat orang itu adalah sarik, malah jadi nasihat kan kita. Karena kita ini kadang sempurnanya lah. Siapapun kadang sempurnanya. Mulai sahabat sampai kita ini kadang sempurnanya. Jar Imam Ghazali, kalau ikan tuh mencari manusia yang sempurna ada. Pada tajitu i'lam in kunta tatlubu man huwa khalin minal uyub pada tajitu, kata Imam. Kalau ikan mau mencari manusia dari sahabat tabi'in para aulia itu ada aja celahnya, aibnya. Karena cukup satu yang paling mulia itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya.
Faqala faghadibal muslimuna wa qamu ilaihi fa asyara ilaihi an kupu. Kata rawi, maka marah sekalian muslim, artinya sahabat Nabi ini, akan orang Badui itu, dan berdiri mereka itu kepadanya, maka memberi isyarat Rasulullah SAW kepada mereka itu bahwa tegah mereka itu daripada berbuat kejahatan akan orang Badui itu. Kali berikan Nabi, para sahabat ini kan wajar juga, kata laluan sudah diberi Nabi, pada kada berbuat Nabi wajar aja. Tapi sahabat ini kan karena kada tahu maksud Nabi karena orang berdakwah dan yang dihadapi ini orang Badui. Jadi ada hikmahnya, kita kejadian semuanya ini ada terakhir lah. Jadi nang beberapa orang menghina Nabi lah, ada semua hikmahnya. Summa qama wa dakhala manjilahu wa arsala ilal a'rabi wa zadahu syai'an. Kemudian maka berdiri Rasulullah SAW dan masuk ia ke rumahnya dan menyuruh ia memberi kepada orang Badui itu dan menambahi ia, Nabi akan di orang Badui sesuatu, ditambahi pulang dibari. Tambahin aja pulang bari. Summa qala ahsantu ilaik. Faqala al-arabiyyu fajazakallahu min ahli wa ashirati khairan. Nah, sudah diberi kaduan ini lalu memuji si Badui ini. Kemudian maka bersabda Rasulullah SAW bagi orang Badui itu, telah aku beri kebajikan kepadamu ya Rasulullah. Maka kata orang Badui itu, bahkan ya bujur ya orang Badui, 2 kali sudah diberi. Semoga membalas akan dikau oleh Allah Ta'ala akan kebajikan daripada ahli dan daripada kerabat, berdoanya, mendoakan Nabi. Nah. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi syai'un min dalika fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yadaya hatta yajhabu min sudurihim ma fiha alaika qala na'am. Nabi ini menyuruh berucap awan para sahabatku jangan Nabi nang kaya kamu ucapkan kayak orang aku tadi nah supaya jangan sari kawan ikan nang kaya kalau kawan ikan terdahulu menyembati aku kada baik lah. Jadi Nabi ingin mengharapkan supaya kami berucap di tengah-tengah sahabatku ucapan ikam nang terakhir nang ikam mendoakan aku ya Nabi. Nah, supaya sahabatku ini kada sarik ikam. Maka bersabda Nabi SAW bagi si Badui tadi, bahwasanya engkau berkata yang telah engkau kata dahulu itu. Apa dulu itu? Nabi kada berbuat baik kawan aku lagi. Nah. Dan di dalam diri sahabatku sesuatu daripada demikian itu, yakni adalah di dalam hati sahabatku marah sebab daripada perkataan yang demikian itu. Apa dulu? Yang didengar oleh para sahabat, ikam ini berucap menyambati aku. Nah itu harus ikam kembali berucap nang terakhir ini. Maka jikalau engkau suka, maka kata olehmu pada antara hadapan segala sahabatku itu akan yang engkau kata sekarang ya Rabbi pada antara hadapanku ini. Hingga hilang daripada dada mereka itu sahabatku, yakni daripada hati mereka itu orang yang di dalamnya, daripada marah mereka itu atasmu dahulu. Maka kata Badui itu bahkan yakni baik. Lalu sahabat Badui ini mengatakan di tengah-tengah sahabat, artinya aku bahasa itu menyesal lah, mengatakan macam-macam Nabi ini. Sekarang sudah sadar, dapat petunjuk. Falamma kana al-gaddu aw al-ashiyu jaa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyyu qad qala ma qala fazidnahu fazama annahu radiya akadzalika faqala al-arabiyyu na'am fajazakallahu min ahli wa ashirati khairan. Nah, dikatakan tengah-tengah sahabat seperti itulah.
Maka tatkala adalah pada pagi-pagi atau petang-petang, maka datang orang Badui kepada Rasulullah SAW. Maka sabda Nabi SAW bagi sahabatnya. Jadi dia berakan Nabi, udah sahabatnya orang Badui yang semalam nah. Bahwasanya orang Badui ini sungguhnya ia telah berkata akan barang yang dikatanya dahulu. Maka aku tambahi memberi akan dia. Maka sekarang ia mendoakan bahwasanya ia telah ridho. Diberi Nabi itu nah, senang sudah. Adakah yang demikian itu sungguh-sungguh benar? Dari para sahabat nih. Maka berkata orang Badui itu, bahkan ya benar, sungguh-sungguh benar. Semoga membalas Allah akan dikau kebajikan daripada ahli dan daripada kerabat. Nah, selesai sudah para sahabat. Kada dendam lagi on Badui ini. Faqala sallallahu inna masali wa masala hajal arabi kama sali rajulin kanat lahu naqatun syaridat alaihi fattabahan nasu falam yajiduha illa nupura panadahum sahibun naqah khullu baini wa baina naqati fa inni arfuku biha wa a'lamu fatawajjaha laha sahibun naqah baina yadayha fa akhajalaha min qumamil ardi faraddaha haunan hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alaiha rahlaha wastawa 'alaiha wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Nah ini hikmah kejadian-kejadian para sahabat orang Arab itu menyambati Nabi, nah macam-macam orang sahabat syarik tapi ditegah Nabi. Nah, Nabi kadang beriakan, jangan diapa-apainya. Karena kondisinya kada tahu, orang kada berilmu. Ini hikmahnya. Artinya maka sabda Nabi SAW bahwasanya perumpamaanku Jasidin. Dan Badui ini seperti seumpama seorang laki-laki yang ada baginya unta yang lari daripadanya pemiliknya. Ini anulah mengumpamakan kejadian-kejadian ini. Maka mengikut, yakni hendak menangkap akan dia unta itu oleh manusia. Unta ampun orang nang lari itu nak ditangkap oleh sahabat nang lainnya. Ini umpamanya lah. Maka tiada menambahi mereka itu akan dia unta melainkan lari. Ya kan parak unta tadi orang buahnya menangkap dia malah buka. Ini badannya kias berdakwah sebenarnya lah. Kias berdakwah. Jadi dengar berdakwah itu dakwah kasar. Ya kok? Unta tadi anak buahnya menangkap berdakwah, mau kayak anak dibaluknya, bukanya. Nang kawannya ampun unta seorang karena ampun unta ini tahu caranya. Jadi nang tahu tuh hanya Nabi, nang cara berdakwah tuh nang sempurna itu kiasnya lah, kias kisahnya. Lah. Jadi ampun unta tuh seumpama Nabi. Maka menyeru orang yang mempunyai unta akan mereka itu, artinya memberitahu ampun unta dia anak menangkap unta sidin tadi. Nah, biarkan oleh kamu antaraku dan antara untaku. Artinya aku aja sini yang ngurusin. Nah, kamu ada usaha, kamu nak menangkap. Ini beli kamu paraki, kamu cari kamu meraki untaku ini kasar, sehingga unta itu bukan. Nah, umpan kada terlihat di tangan anak meraki yang unta. Maka karena bahwa aku terlebih kasih sayang akan dia unta dan terlebih tahu akan dia unta, perilaku unta itu tahu ampunnya. Maka berhadap orang yang mempunyai unta itu pada hadapan unta itu. Maka mengambil ia pemilik unta daripada rumput bumi sesuatu yang sedikit. Ada umpan di tangannya.
Untanya makan duitnya. Ya ada. Punya ada duitnya, diambilnya ya lah. Ya lah. Paham kan tak? Ambil aja berataannya ada duitnya. Mencocokain aja dulu. Dia ngambil dulu. Itu unta tadi, berarti ya unta itu. Karena unta ini kan makanan di tangannya teh. Tangan pemiliknya. Ada yang tadi kan ada memburu aja menangkap dibuka untanya. Ada rumput, bumi, sesuatu yang sedikit aja makanannya di tangan pemiliknya. Maka mengembalikan ia akan dia unta perlahan-lahan. Untanya mendatangi, melihat umpan ada pemilik. Hingga datang unta itu dan jinak ia dan duduk ia unta dan mengikat ia pemiliknya akan kendaraannya di atas unta itu. Dan mengendarai ia pemiliknya di atasnya unta nyaman badarnya ampunnya nang mana nang apa nang menangkap nang lari tadi. Maka sabda Nabi SAW bahwasanya jika aku tinggalkan kamu, ini Nabi bersabda kepada para sahabat lah, jika aku tinggalkan kamu jangan Nabi para sahabatku nang ikam tuh bila ada Arab Badui mana aku hai kam nak bunuh hai kam macam-macam makan kada aku tegah maka orang ini masuk neraka ya. Cari ikam bunuh. Karenanya dalam keadaan bersalah aku ya Nabi. Kada sempat bertobat. Itu hikmahnya jadi aku tegah ya Nabi. Karena aku sayang. Nah. Bahwasanya jika aku tinggalkan kamu pada ketika berkata laki-laki itu akan perkataannya dahulu itu, maka kamu bunuh akan dia, niscaya ia dimasukkan ke dalam neraka. Kasihan ya jadi nanti. Inya orang kada paham. Nah itu hikmah daripada berdakwah. Jadi sekian banyak Nabi itu dicaci maki oleh orang-orang Baduy, itu kada masalah. Bagian ujian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kada paham nih sahabat semua cabut ke padang, hantam. Nah, itu di antara cara atau teknis berdakwah, para pendakwah ini harus sabar. Sabar. Jangan seorang merasa lebih mulia. Nangaran salah tuh ya sudah. Ada aja tobatnya kayaknya. Jadi hikmahnya supaya mereka itu jangan masuk neraka. Kasihan inya kada tahu juga jadi mainan Nabi. Kada paham. Inya memandang Nabi itu manusia biasa. Itu salahnya. Kada kayak Abu Bakar memandang Nabi. Lah. Mun Abu Bakar kayak pajar mengucapkan Nabi waktu Isra Mi'raj itu tetap membenarkan. Karena Abu Bakar memandang Allah. Nang mengutus Rasulullah itu bukan diri Rasulullah sendiri. Sampaikah? Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang akhlak Rasulullah dan sikap-sikap para Arab Baduy itu memang menjadi ujian bagi Rasulullah. Dan kita kayak itu juga menghadapi anak istri kita, keluarga kita, kalau ada yang macal, kita harus sabar. Inya dalam keadaan kada paham. Nah, maka kewajiban kita untuk memberikan arahan-arahan dan kita harus sabar. Karena kita juga berdakwah sama aja. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita mempraktikkan sedikit demi sedikit. Dan Allah mengampuni segala kekurangan kita. Dan dosa anak istri kita. Dan dosa guru-guru kita. Dan dosa kedua orang tua kita. Dan dosa seluruh kaum muslimin. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وقل رب زدنا علما. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المخلصين، من عبادك الشاكرين، من عبادك الصابرين، من عبادك الذاكرين، من عبادك المقربين، من عبادك الصالحين، من عبادك المتقين بحق حج المجلس برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر